Sangat ironis bahwa proposisi bilang bahwa mereka akan membawakan dampak yang jauh lebih baik dibandingkan dampak buruknya, tapi tidak berani untuk mengambil stansa bulat bahwa di sisi mereka dibanding tidak ada rahasia, berarti juga tidak ada bohong. Suatu bingkaian ulang sebelum saya masuk kepada sanggahan dan argumentasi saya. Panel sadari bahwa rahasia itu muncul karena dua hal. Pertama, karena orang yang memilih untuk merahasiakan informasi dengan cara sengaja tidak memberikan informasi tersebut, atau yang kedua, karena mereka memilih untuk memberikan informasi yang sesat, informasi yang salah karena membohong. Ini artinya di sisi proposisi, mereka harus membawa beberapa pembuktian mengapa saat mereka tidak bisa bohong, tidak boleh memilih untuk tidak memberikan informasi, itu adalah suatu hal yang jauh lebih baik. Tapi disadari ya panel, di sisi kami, di sisi oposisi, kami bilang bahwa lebih baik di sisi kami di mana orang itu tetap boleh bohong, tetap boleh untuk memilih jika mereka ingin memberikan informasi atau tidak, dengan keadaan status quo sekarang yang memang ada mekanisme untuk menghindari orang untuk berbohong terlalu banyak. Misalnya ada agama yang dari kecil itu disuruh jangan bohong terlalu banyak, tapi kamu dosa. Ataupun misal sekolah dan orang tua yang bilang dari kecil kamu itu harus jujur, dan jujur itu juara misalnya. Ataupun bahkan dampak buruk dari misal kalau kamu berbohong dan kamu ketahuan, pasti kamu akan bayarin, bukan? Hal-hal seperti ini harus cukup di status quo untuk membuktikan bahwa bohong itu tidak akan seburuk itu. Jika di pidato ini saya dapat membuktikan mengapa terjustifikasi untuk memperbolehkan orang untuk memiliki rahasia dan dampak baiknya lebih baik daripada dampak buruknya, saya di oposisi berhak untuk menang debat ini. Karena sebelum saya masuk kepada argumentasi saya sadari bahwa poin utama mereka adalah mengenai identitas diri, bahwa orang itu boleh memiliki identitas diri di saat mereka itu tidak bisa bohong. Saya rasa ini suatu hal irrelevan bukan karena dua hal. Pertama, sadari bahwa mereka tidak pernah memberikan suatu visualisasi yang jelas. Apa itu contoh dari mendapatkan identitas diri yang sejati? Padahal saya merasa bahwa ini bentuknya adalah misalnya orang yang misalnya suatu orang yang tidak lurus, orang yang gay dalam tanda kutip, di dunia yang konservatif misalnya, dan mereka terpaksa untuk jujur sekali. Ini saatnya mereka memiliki identitas diri yang benar. Ya saya setuju, tapi di saat mereka tahu bahwa orang akan hujat mereka, orang akan bilang mereka itu dosa, mereka itu dari setan, itu suatu hal yang dampak buruk. Dan saya tidak mengerti maka dasarnya apa itu contoh atau apa itu visualisasi di mana identitas yang benar dan selalu ada itu suatu hal yang baik pada. Tapi dua argumentasi dalam pidato saya. Pertama mengenai justifikasi mengapa ini adalah suatu hal yang tidak moral di sisi proposisi. Tapi argumentasi kedua, mengapa dasarnya jika ini adalah suatu hal yang akan terjadi, mengapa kriminalitas akan jauh lebih buruk di sisi mereka. Argumentasi pertama saya mengenai moralitas dan kenapa ini tidak moral. Parameter untuk suatu hal itu menjadi immoral adalah dua hal. Pertama adalah jika itu memberi suatu dampak yang sangat buruk kepada diri sendiri, ataupun kedua bisa itu memberikan dampak yang sangat buruk bagi orang lain. Untuk poin pertama, parameter pertama mengenai memberikan dampak yang buruk sama diri sendiri, saya ingin menjelaskan mengenai relasi dengan orang lain. Saya yakin Anda itu pasti punya teman ataupun keluarga, ada rasa itu sangat baik untuk Anda, yang bisa menjadikan orang yang Anda itu selalu menjadi orang yang selalu support Anda atau memberikan Anda kebahagiaan. Itu hanya bisa terjadi di saat Anda itu bisa memiliki rahasia. Misal Anda itu ketemu dengan orang yang Anda baru pertama kali lihat dan Anda merasa dia jutek. Di saat Anda itu memilih untuk merahasiakan hal tersebut, itu saatnya Anda mungkin bisa suatu percakapan yang benar, percakapan yang bisa mengerti dia satu sama lain dan bisa menjadikan bahagia. Itu saatnya Anda bisa mendapatkan teman, bisa mendapatkan orang yang bisa menjadikan suatu hal yang sangat baik untuk di hidup Anda. Di sisi mereka, di saat sangat amat sulit memiliki suatu hubungan yang baik, saat Anda itu langsung bilang saya merasa kamu jutek, saya merasa kamu itu rese, itu saatnya Anda sulit sekali untuk mendapatkan suatu relasi yang genuine, bukan? Tapi ini sangat amat sulit panel di sisi mereka. Di saat kami sadar bahwa mungkin ada orang yang memiliki orang tua yang misal gak terlalu baik kepada mereka, di saat mereka memang perlu suatu sistem support dari orang lain dan mereka gagal untuk mendapatkannya di sisi mereka. Tapi untuk parameter kedua panel mengenai memberikan dampak buruk pada orang lain, saya memiliki 3 contoh sini panel. Pertama, sadari bahwa di saat ada krisis ekonomi, pemerintah ada hak untuk merahasiakan sesuatu karena jika mereka jujur, itu akan membuat krisis ekonomi sangat buruk saat masyarakatnya panik. Misal pemerintah bilang, kita udah mau krisis ekonomi, kita sedang inflasi besar-besaran, kalian harus panik. Ini saatnya banyak orang itu panik, mereka itu misal memilih untuk tidak menggunakan duit sama sekali, tidak memilih untuk mengutarkan duit di dalam negara, itu saatnya inflasi akan menjadi semakin buruk. Dan ini semua karena pemerintah tidak bisa merahasiakan sesuatu di sisi kami. Ini di sisi mereka itu akan sangat buruk dibandingkan di sisi kami, di mana pemerintah merahasiakan dan memastikan orang tidak panik untuk mengontrol suatu inflasi ataupun dampak buruk ekonomi. Di saat mereka itu sulit sekali untuk mengontrol krisis ekonomi, itu saatnya misal negara akan runtuh ataupun sangat sulit proses pemulihannya, misal bertahun-tahun. Tapi kedua panel sadari misal contoh COVID-19, di mana orang itu memilih untuk merahasiakan misal jumlah kematian ataupun seberapa buruknya keadaannya untuk menghindari. Sadari bahwa informasi itu akan tetap aja bisa sesat. Di saat Anda itu jujur, bukan arti bahwa Anda itu tahu semua hal dan pasti bisa memberikan informasi yang benar, bukan? Dan ini sangat sulit karena di saat Anda itu jujur dan Anda itu memberikan informasi yang sesat, ini bisa menjadikan suatu hal yang sangat fatal. Misal orang tua konservatif yang merasa bahwa COVID-19 itu bahkan tidak ada, mereka bilang ke anaknya kamu nggak usah vaksin karena vaksin itu tidak penting. Itu memang mereka jujur tidak merahasiakan apa-apa menurut kepercayaannya pribadi. Ini suatu hal yang buruk karena orang-orang yang
sekitarnya yang percaya sama dia karena mereka rasa dia adalah suatu orang yang baik akan terkena dampak yang sangat buruk padahal. Tapi sadari bahwa argumentasi mereka itu mengenai orang yang sangat amat terkena dampak buruk karena mereka itu tidak mendapatkan pilihan-pilihan yang lebih. Kami rasa bahwa ini adalah suatu hal yang tidak dapat mereka bawa karena dua hal. Pertama, disadari bahwa di saat Anda itu memiliki orang yang merahasiakan sesuatu dari Anda itu tidak pernah memberikan suatu konsen misal untuk informasi tersebut. Misal Anda itu ingin tahu gimana itu misal ini suatu contoh yang sangat buruk. Misal orang tua Anda itu mati, Anda itu ingin tahu gimana orang tua Anda itu mati, dan jika Anda bertanya di sisi mereka itu bisa rahasiakan, itu bisa saja hal yang memberikan Anda trauma, bukan? Misalnya bilang orang tua Anda itu mati karena dia mendapatkan suatu kekerasan seksual hal seperti itu bisa menimbulkan trauma. Orang di sisi mereka tidak mengerti seberapa buruk itu rahasianya yang bisa menjadikan suatu hal yang menimbulkan trauma. Tapi kedua, sadari bahwa jika mereka itu memang mendapatkan pilihan yang jauh lebih banyak, mereka tidak pernah menjelaskan mengapa pilihan itu jauh lebih baik, bukan? Di saat Anda memiliki pilihan yang banyak, ini dimana ada hal seperti paradoks pilihan, dimana Anda itu sangat pusing dan tidak tahu harus memilih apa. Saya tidak mengerti argumentasi mereka. Tapi untuk argumentasi kedua saya mengenai kenapa kriminalitas akan meningkat, dua hal panel. Pertama, sadari bahwa kelemahan di saat semua orang itu jujur dan sangat amat terbuka mengenai suatu hal buruk yang mereka pernah lakukan adalah kelemahan karena di saat itu terjadi, itu di saat semua orang itu menormalisir suatu keburukan. Dimana saya bilang, ya udah, kamu tuh pernah menyolong barang dari orang lain, saya pernah memukul orang lain tanpa ada alasan yang jelas, ini saja suatu hal tersebut dapat dinormalisir. Karena bahkan jika Anda ingin menggunakan alternatif seperti dalam tanda kutip cancel culture, itu suatu hal yang tidak bisa laksanakan karena Anda akan cuma menggunakan amunisi kesalahan sesama lain dan tidak akan pernah ada resolusi. Ini adalah hal yang harus mereka jelaskan mengapa tidak akan terjadi di sisi mereka. Tapi kedua, sadari bahwa kriminalitas akan sangat susah untuk dicari tahu. Di saat di sekarang, di saat di sisi mereka, di saat Anda juga dapat bertanya orang dan mereka harus jujur, misalnya jika mereka korupsi, jika mereka membunuh orang, itu saatnya orang akan berusaha 100 kali lebih susah untuk mendapatkan mencari tahu untuk gimana mereka tidak ketahuan dan hal seperti itu. Sangat banget untuk di tim oposisi.